Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Untuk Gubernur Jawa Barat yang bagi saya benar-benar biadab dan rakus jabatan. Ang, coba kasih kata-kata hari ini. Aduh, tumben pakai kata-kata hari ini. Ya biar nggak monoton aja, Mang, openingnya. Biar ada variasi gitu. Apa ya? Ya biar kelihatan cerdas juga, Mang. Biar kelihatan cerdas. Ini aja lah. Kalau ada orang bodoh yang pengen kelihatan cerdas, maka justru akan kelihatan bodohnya. Ya, terus ada kelanjutannya nggak? Udah itu aja. Oh, kirain masih ada lagi. Langsung lah mulai. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Apa ini yang akan kita bahas kali ini, Mang Iwan? Itu siswi sengklek yang kemarin itu udah minta maaf, Mang, ternyata. Oh, dia udah minta maaf. Ya, lanjut. Ya, cukup campur-campur sih, Mang, termasuk orang yang nyinyir sama KDM ada. Oke, ya kita simak aja. Nah, seperti biasa kita akan tutup dengan hiburan. Nah, hiburan temanya apa kali ini, Mang? Ini tentang putus cinta, Bang Iwan. Oh, tentang patah hati. Oh, pasti kocak ini. Pokoknya Baraya ya, tonton sampai akhir. Oke, video pertamanya kita mulai dari kelanjutan sidak Bapak Aing di pabrik kapur, Mang. Kelanjutan yang kemarin. Oh gitu, langsung aja, Bang. Ya, play. Ini saya lagi mampir nih ke salah satu pabrik PT Raja Barokah Abadi. Di sini ada sertifikat BPJS, kepesertaan BPJS. Faktanya, Bapak dapat BPJS? Tidak. Bapak, kalau sakit, biaya dari mana? Berobat sendiri. Dan ini tempat kerjanya. Nah, lihat. Oh, coba. Tuh, lihat. Buat ngeskaruruk ieu. Gaji 500.000. Kuat kieu na, ya Allah ya Robi, ieu teh kumaha sih? Nah, ini salah satu fakta ya. Ini saya Kadisnaker, Ibu sebuah staf bidang pengawasannya. Kalau mau kunjungan jangan ngasih tahu. Ya. Kayak saya mampir dek bawa kamera cepet. Nah, ini dekat Pemda Provinsi Jawa Barat, ini bukan jauh. Tiap hari lewat Padalarang, tapi tidak ada yang dari dulu ya. Kan tiap hari lewat Padalarang ya. Ini segera nanti ke depan kita perbaiki. Bapak, saya kasih tahu ya, kalau di sini kerjanya kayak gini, mending kerja di PU saja, jadi tenaga kebersihan 4,2 juta gajinya. Ya. Gitu. Itu kira-kira ya. Nah, itu kelanjutannya, Mang. Ya, sampai saat ini kita masih belum melihat siapa pengusahanya ya yang punya pabrik kapur ini. Ya kemungkinan beliau juga udah tahu ya mengenai hal ini. Tapi kita lihat tadi dari video yang tadi ini kok kayak apa ya, pembohongan ya jadinya teh. Pembohongan. Iya, ada sertifikat BPJS tapi pekerjanya tidak ada yang didaftarkan BPJS. Terus mandornya kemarin juga bilang katanya ada susu yang dibagikan tiap hari, ternyata tidak gitu kan. Sekedar untuk masker pun harus beli sendiri. Nah, para pekerjanya ini. Tambah lagi upahnya itu di bawah UMR. Ya, dan Bapak Aing tadi memberikan masukan kepada para pejabat yang ada di situ ya, agar dalam melakukan sidak itu jangan ngabarin. Kalau ngabarin bukan sidak namanya. Apa namanya kalau ngabarin lebih dulu? Kunjungan. Oh iya benar. Iyalah, kalau ngabarin mah kunjungan. Kalau sidak mah ya harus ngedadak. Masa ngabarin? Iyalah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini ada Bapak Aing yang mengunjungi penjaga pintu kereta yang dikeroyok, Mang, di Garut. Ada yang dikeroyok? Ada, Mang, penjaga pintu kereta. Nanti juga kronologisnya dijelasin sama Bapak Aing, sok dimainkan aja lah. Ya, siap. Play. Bareng nih sama penjaga lintasan pintu kereta api. Siap, Pak. Apa namanya tempatnya? JPL Wigoong. JPL Wigoong yang kemarin negur orang berkendaraan bermotor sebanyak 1 motor 3 orang dan 1 2 orang
Saat lintasan ditutup, Ya, betul. Pak. mereka mengangkat lintasan, Ya, betul, Pak. terus berusaha lewat Ya, dan bisa lewat. Kemudian ditegur. ditegur. Setelah ditegur, marah Marah. dan menganiaya. Ya. Dan sudah dilaporkan di Polres. Garut. Ya. Saya minta saudara yang melakukan penganiayaan segera menyerahkan diri. Kalaupun tidak menyerahkan diri, pasti ditahan dan ditangkap. Hari ini juga saya yakin Polres Garut bisa menangani ini dengan cepat, ya. Kecuali memang nanti kalau sudah ada lintasan itu lewat aja, tapi lewatnya pas kereta datang, ya. Jangan keretanya belum datang, lewat, itu bukan jagoan namanya. Ya pokoknya gini, ini cermin ketidakberadaban warga yang sudah ditutup masih maksa lewat. Nanti kalau tertabrak kereta api, penjaga juga yang diperiksa dan disalahin. Ya, mohon untuk segera menyerahkan diri. Belum ditangkap, belum tertangkap kan? Belum, Pak. Ya, segera menyerahkan diri. Kalau tidak menyerahkan diri pun mungkin hari ini pun akan segera ditahan oleh Polres Garut. Turun ya. Sami-sami, Pak. Dan ini sudah punya istri 2 tahun, belum punya anak. Ya, alhamdulillah, doana ya. Apa yang kebahagiaan yang didapat hari ini selain kesedihan kemarin? Alhamdulillah kayaknya di Bapak Kayaknya naon? DP rumah Saya kasih DP rumah. Berapa tadi kasih DP rumahnya? 25 juta, Pak. Oh iya, ya. Alhamdulillah. Setiap peristiwa ada hikmahnya ya, tapi bukan berarti lamun hayang menang DP rumah kudu dikebukan. Nah, seperti itu Mang ternyata kejadiannya. Ya, ternyata ada kejadian seperti itu di Garut ya. Tapi selalu ada berkah di balik musibah. Nah, iya betul Mang. Nah, berkah untuk si akangnya yang langsung direspon oleh Bapak Aing. Dari mulai kejadiannya Bapak Aing sebenarnya sudah membuat pernyataan gitu ya, sampai terakhir ketemu dengan si akangnya tadi. Ya, sebelumnya udah menanggapi. Ya, dan terus untuk Bang Jagonya, ya seperti kata Bapak Aing, kalau emang jago gitu, jangan robosnya pas keretanya belum datang. Pas udah berapa senti lagi mau datang baru nerobos. Itu baru jago. Iya sih jago. Tapi malah bodoh kalau kayak gitu mah tuh Mang. Ya kan jago bukan berarti pinter. Oh iya, beda urusan. Beda, kalau jago mah urusannya nyali, kalau pinter urusannya otak. Nah, berarti kemarin dia nggak ngotak Mang. Nah, yang kemarin urusannya hati. Oh, urusannya hati? Ya kenapa dia mengenai penjaga pintu kereta api? Ya karena hatinya merasa tersinggung. Oh iya. Asa dipapatahan gitu ta, asa dicarek. Apa tuh artinya? Iya, kayak yang digurui, kayak yang diomelin, kayak yang dilarang. Nah, jadi dia tersinggung. Aduh. Ya lebih baik untuk demi kelancaran menyerahkan dirilah. Biar nanti ada keringanan gitu kalau menyerahkan diri daripada harus diuber-uber. Capek. Nah, iya benar, biar dapat keringanan. Ya, selanjutnya kita selanjutnya adalah segmen video-video nyinyir bin julid. Oh, ada kumpulannya. Oke, siap. Yang pertama ini ada Panji Gumilang yang nyenggol-nyenggol Bapak Aing. Oh iya. Oh, mainkan? Siap. Play. Kan sekarang bahasa Sunda terlalu sering pakai aing. Padahal itu bahasa Banten yang pangkasarna. Kamana dia? Aing reka Bandung. Itu bahasa Banten sekarang dipakai oleh orang Jawa Barat yang paling halus. Bapak aing. Tuh. Mulai kasar. Buat Bapak Panji Gumilang, saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Perlu diketahui bahwa kalimat aing itu bukan kalimat kesombongan, tetapi kalimat kesetaraan. Karena wilayah Sunda di zaman dulu, di era kerajaan Sunda, itu tidak mengenal kasta, tidak mengenal tingkatan manusia. Maka prinsip politiknya adalah sosialisme, karena dia memiliki kesetaraan. Sehingga bahasa itu memang sangat populer di wilayah Banten, karena dulu ibu kota kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran yang sekarang disebut Bogor, dan wilayahnya sampai ke wilayah Banten sebelum kemudian Banten berubah karena pengaruh Islam, kemudian berubah menjadi Kesultanan Banten. Dan selanjutnya kalimat aing juga merupakan kalimat yang biasa digunakan dalam sejarah keislaman di Tatar Sunda. Contoh, di Purwakarta ada seorang tokoh bernama Baing Yusuf, penyebar agama Islam di wilayah Purwakarta dan sekitarnya, yang kemudian muridnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan imam di Masjidil Haram.
Dan Baing itu adalah Bapak Aing. Artinya bahwa itu cermin dari penyatuan antara pemimpin dan rakyat, sehingga jamaahnya atau umatnya merasa punya guru, merasa punya pemimpin spiritual, namanya Baing Yusuf, Bapak Aing. Nah, untuk itu andai kata kemudian di Sunda muncul kalimat undak usuk basa, ada bahasa kasar, bahasa halus, itu terjadi setelah wilayah Tatar Sunda, terutama wilayah Priangan, menjadi bagian dari kekuasaan Mataram, sehingga pengaruh kebudayaan Mataram mempengaruhi tata kelola bahasa di wilayah Priangan. Lahirlah undak usuk basa. Kalau saluhureun kasahandapeun ada aing, aya abdi, ada sim kuring, ada jisim kuring. Nah, kalau dalam bahasa Jawanya aing itu adalah kulo atau kula, artinya cermin penyatuan antara manusia dengan yang menciptakannya. Nah itu Mang videonya, sok tanggapan Mamang gimana? Itu sudah lengkap ya, sudah jelas Bapak Aing menerangkan gitu, menjelaskan. Ya ada tambahan kali, saya mah hanya ingin menambahkan sedikit aja ya. Jadi kalau secara harfiahnya mah Aing itu dalam bahasa gaulnya itu gua gitu. Nah itu kalau urusan kasar dan tidak kasar, namanya bahasa mah itu adalah kesepakatan publik, kesepakatan komunal. Bukan ada apa namanya seseorang atau beberapa orang yang mengatur gitu. Ini kasar, ini tidak. Bukan, itu mah kesepakatan komunal, komunitas gitu kan. Nah, kenapa Bapak Aing menggunakan kata aing seringnya? Karena ini adalah bahasa sehari-hari. Jadi Bapak Helmi Yahya pernah bilang komunikasi politik yang bagus adalah komunikasi yang digunakan dengan bahasa audiensnya sehari-hari. Nah, kenapa? Karena agar bisa merasa lebih dekat antara pejabat dengan rakyatnya. Nah, seperti itu. Makanya digunakanlah bahasa sehari-harinya. Ya biar lebih mudah dipahami. Iya, influencer aja, bukan influencer ya, konten kreator besar juga kayak Deddy Corbuzier, kayak siapa, Uya dan sebagainya. Itu sering pakai kata gua. Iya, banyak. Nah, kenapa nggak dibilang kasar? Iya, nggak ada yang protes. Nah, aing sama gua teh artinya sama. Nah, mereka memakai kata gua itu agar membumi, agar memasyarakat, maksudnya agar lebih dekat dengan audiensnya. Seperti itu. Bukan artinya bermaksud kasar, supaya tidak ada jarak, maksudnya gitu. Nah itu. Nah tambahan lainnya adalah begini, untuk Bapak Panji ya, mohon maaf, dan saya mah bukan apa-apa tuh. Bapak mah orang cerdas, orang pinter. Tapi kalau kata saya, kalau tidak tahu belajar. Bener. Jangan langsung menghakimi, jangan langsung menilai. Kalau kata saya, karena saya juga kan ngomong Sunda itu bukan dari lahir. Saya SMP baru bisa belajar, baru bisa ngomong Sunda. Artinya saya kan mempelajari dulu. Kita nggak bisa menilai sesuatu yang kita nggak pahami. Betul itu. Nah, Bapak tidak paham tentang bahasa Sunda, kok langsung menilai? Nah itu aneh. Jangan menilai sesuatu tanpa ilmu. Nah itu. Iya, ujug-ujug bilang kasar aja. Iya, jangan menilai sesuatu tanpa ilmu. Jadi kita kuasai dulu ilmunya, baru kita tahu kenapa orang-orang seperti itu. Ya contoh sederhananya kayak gini lah. Kayak gimana, Mang? Bahasa Arab. Ada orang yang ajrih itu apa? Hormat, menghargai, sangat menghormati bahasa Arab. Karena apa? Karena Al-Quran bahasanya Arab, gitu kan. Tapi dia tidak mempelajari bahasa Arab, hanya sekedar hormat saja, hanya sekedar menghargai saja. Nah, terus? Dan akhirnya saat dia ngelihat tulisan Arab di sendal, dia marah-marah. Apa dia marah-marah? Iya, kata dia, itu ada bahasa Arab diinjek-injek, gitu. Oh, itu yang bikin dia marah? Ya, karena dia nggak ngerti bahwa di sendal itu tulisan bahasa Arabnya yang satunya kanan, yang satunya kiri. Nah ini yang disebut menilai tanpa ilmu, langsung aja menghakimi. Masa itu tulisan Arab diinjek-injek? Tulisan Arab mah tidak sakral, yang sakral Al-Quran. Iya benar-benar. Dia nggak tahu kalau di Arab toilet tulisannya Arab juga. Iya iyalah. Pria, wanita, tapi tulisannya Arab.
Iya benar. Jadi pelajari dulu ya. Jangan langsung menilai. Jangan ini mah. Kenapa timnas Indonesia kalah terus sama timnas Arab? Itu sih katanya penonton timnas Arab mah spanduknya aja isinya doa. Kok spanduk isinya doa? Kenapa? Ya karena tulisannya bahasa Arab, Bang Iwan, disangkanya doa. Oh gitu. Ya gitu. Jadi jangan menilai tanpa ilmu, bahaya. Oke? Oke. Ya lanjut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang si Swiss Sengklek yang kemarin itu, Mang. Dia udah minta maaf. Oh iya. Yang seperti kita bicarakan di awal tadi ya. Iya, tapi kita ada 2 video nih. Yang satu video permintaan maaf, yang satunya lagi kompilasi dari awal sampai akhir. Nah, kita mau puterin yang mana? Oh, yang terakhirnya sama nggak dengan yang terpisah? Ya sama persis. Mendingan yang langsung digabung aja kalau sama mah. Biar nggak kepanjangan durasinya, nggak kebanyakan video. Yang kompilasi aja tuh. Ya, jadi yang kompilasi aja ya. Ya, oke. Play. Hormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi. Biasanya masa menca-menca kayak tai? Masih yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Ya bener, banyak bener buzzer yang nyerang-nyerang akun gue sampai muka gue templok-templok begini. Apa Indonesia ini anti kritik ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi, Kepala Dinas Pendidikan Cabang, Kepala Yayasan, dan Kepala Sekolah SMK KP Bale Endah. Pertama, saya ingin meminta maaf atas seluruh perkataan saya yang tidak baik dan juga tidak sopan. Kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah cepat dan tanggap untuk menanggapi kritikan saya. Saya salut dan bangga kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy yang amanah. Saya juga meminta maaf kepada Bapak Gubernur, Bapak KDC, dan Ibu Yayasan yang tidak bisa memenuhi undangan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026 pukul 9 di Gedung Disdik Jawa Barat. Dikarenakan hari ini saya telah masuk sekolah hari pertama pra-MPLS di pilihan sekolah saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya di Gedung Disdik Jawa Barat. Semoga dengan kritikan saya ini sistemnya akan lebih baik lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Salam hormat saya dari Kanaya Humaira Lakonawa untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Bapak is the best. Seperti itu ternyata dari awal sampai akhirnya ya. Nah, yang tadi pakai koyo-koyo kita nggak ngebahas sebelum pernah ya. Iya, soalnya kita belum nemuin videonya, mah. Ya, yang dia bilang buzzer katanya diserang nyerang akunnya dia apa? Gimana tadi? Akunnya katanya pada diserang buzzer. Iya, terus dia bilang Indonesia anti kritik gitu ya. Iya, dia bilang gitu tadi. Jadi gini ya, Neng. Saya pengen sedikit menjelaskan ya. Ya secara umur juga jauh, secara pengalaman juga jauh. Jadi wajar saja kalau saya ya memberikan sedikit masukan nih sama si Neng ini. Pertama, Neng harus ngerti kata buzzer itu apa. Tidak semua pendukung itu disebut buzzer, Neng. Nah, betul. Ya, contoh saya pendukung Persib, bukan artinya saya buzzer Persib. Kita mendukung timnas, bukan berarti kita buzzernya timnas. Mendukung yang mendukung aja karena seneng. Yang namanya buzzer mah orang yang dibayar untuk meningkatkan engagement. Itu kan, Mang Iwan? Ya. Itu dibutuhkan untuk para pejabat atau public figure yang followernya dikit. Dia membutuhkan konten kreator atau influencer yang follow-nya lebih besar. Untuk apa? Untuk meningkatkan popularitas dia. Nah, untuk KDM ya nggak bisa begitu. KDM follower ya udah besar, udah gede, popularitasnya juga udah gede. Jadi KDM mah tidak butuh buzzer. Kayaknya dia nggak paham mah. Iya kan, Bang Iwan? Iya. Iya. Jadi kalau ada orang yang mendukungnya dan membelanya, bukan buzzer. Dibayar enggak ujung-ujung disebut buzzer. Jadi ya, nih karena ya KDM nggak butuh buzzer. Iya buat apa? Boros-borosin anggaran. Nah, terus yang kedua tadi pernyataan anti kritik katanya Indonesia anti kritik. Tidak.
Intinya yang jadi masalah kan bukan kritikannya, tapi etikanya, adabnya. Itu. Ya kan Bang Iwan? Iyalah. Iya, jadi buat Neng Kanaya ya, yang jadi permasalahan sekali lagi bukan kritikannya, tapi etikanya, adabnya. Benar. Nanti kita ada satu video ya, Bang Iwan, yang ya sekedar memberikan contoh lah kepada si Neng ini bagaimana cara mengkritik yang santun. Ya, yang baik dan betul. Ya. Jadi tidak harus disertai dengan makian, hinaan, tidak perlu. Ya, kritik yang penting tersampaikan dengan baik gitu. Ntar katanya biar cepet dapat perhatian gitu. Kata siapa? Buktinya orang yang nanti akan kita bandingkan ini ya dapat perhatian tuh dari Bapak Aing. Oh, Mang mainkan lah biar ada bukti. Oh, kita mainkan perbandingannya ya. Itu soal minta maafnya gimana? Oh iya, soal minta maafnya. Ya, orang udah minta apa mak, ya kita maafin lah. Masa iya kita nggak maafin? Kenapa kita yang maafin? Emang siapa kita? Oh iya, kenapa kita yang maafin? Kan minta maafnya ke Bapak Aing. Siapa kita? GR. Aduh, apura. Minta maafnya kan buat Bapak Aing. Iyalah, Bapak Aing lah yang maafin, masa kita. Jadi intinya mah jangan diulangi lagi ya yang seperti itu gitu ya. Walaupun minta maafnya kayaknya menghafal. Biarin itu mah. Oke. Oh, kata mainkan? Oke, kita langsung ke perbandingannya ya, Bang Iwan. Kita lihat perbedaannya. Oke, lanjut. Pertama, kita mainkan dulu si Kanaya. Yang keduanya kita mainkan siswa lain yang juga mengkritik. Kita lihat perbedaannya. Mainkan. Play. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Assalamualaikum Bapak Gubernur. Saya merupakan seorang anak dari ibu yang berjualan di pinggir jalan. Beberapa hari yang lalu, usaha kecil kami pindah dari kontainer ke gerobak karena kebijakan Bapak. Dari situlah, semuanya berubah. Pembeli semakin sepi, penghasilan kami turun drastis. Sekarang, kami terancam untuk berhenti sekolah. Kami hanya ingin didengar. Kalaupun ada celah untuk kami, tolong bantu. Ternyata emang beda ya, Ma. Kita lihat kan perbedaannya. Tok dijelaskan, Mang, perbedaannya. Jadi di sini sangat jelas perbedaannya. Kalau si Kanaya ini yang pertama menyerang. Ya, kelihatan banget. Ya. Kalau yang satunya memohon. Benar itu. Beda dong. Beda lah. Ya, si Kanaya mengancam. Tendensius. Ya kan? Kelihatan agresif banget. Yang satunya meminta. Beda dong. Beda lah. Nah, walaupun tidak dibarengi dengan kata kasar, tendensi itu kelihatan. Apalagi ini dibarengi dengan kata kasar di ujungnya. Apalagi begitu. Jadi sudah jelas terlihat siapa yang punya adab, siapa yang punya etika. Jelas terbukti kan. Itu. Jadi pertanyaannya, dia merasa dibully setelah mengkritik, ya. Apakah si Neng yang kedua yang anak semea tadi ada yang membuli setelah dia mengkritik? Gak ada kayaknya. Tidak ada. Malah pada simpati. Si Neng Kanaya merasa diserang setelah mengkritik. Apakah anak semea tadi ada yang menyerang setelah mengkritik? Gak ada. Tidak ada. Jadi jelas permasalahannya bukan kritiknya, tapi adabnya, etikanya. Titik segede gajah. Waduh, emang harus titiknya segede gajah? Ya. Belajar lagi Neng, yang bagus. Ya betul. Masih SMP, ya baru mau naik ke SMA. Belajar lagi tentang adab, etika, bahasa, dan sebagainya. Wajar lah, namanya anak-anak masih harus belajar gitu ya. Nah, kalau udah belajar, nah, baru jangan kurang ajar. Kalau udah belajar tetap songong, ya berarti emang kurang ajar. Atau itu si Neng Semea ditanggapi sama KDM? Oh ya jelas, atuh ada contohnya. Oh ada contohnya, maksudnya gimana? Maksudnya ada buktinya. Sok atuh tunjukkan. Ray. Ibu di situ jualan apa? Kopi, pakai warung. Sudah berapa lama? Setahun lebih di situ. Ibu teh siapa namanya? Wiwi. Orang mana?
orang kuningan jualan di situ, punya anak 2, naik sekolah, ya kan? Ya ini naik sekolah, SMP. Sekolahnya bayar nggak? Sama sekali nggak kan? Gratis kan? Oke. Naik sekolah nggak? Di mana? Di sini ya. Berarti naik sekolah di sini kan? Bayar nggak? Gratis kan? Kemudian orang tuanya ditertibkan atau menertibkan diri karena dianggap berjualan bukan pada tempatnya. Kebetulan di depan sekolah ini. Naik pengen nggak sekolahnya bagus? Pengen nggak apa-apa? Mamanya pengen gimana soal? Nah, kita tidak perlu memainkannya sampai selesai ya videonya karena kita hanya ingin mengambil contoh bahwa tidak perlu membuat sensasi untuk bisa mendapatkan perhatian ya. Buktinya si ade yang sekolah semea tadi dapat perhatian dari Bapak Aing, malah diundang ke lembur Pakuan. Ya kan? Dan mereka pun datang. Itu si Kanaya juga diundang tapi nggak datang. Nah itu karena ada beban moral Bang Iwan, ada beban moral kenapa dia tidak bisa datang dengan alasan PLMS apa tadi kata dia? MPLS, pra MPLS. Itu mah alasan. Sebenarnya mah datang mah tinggal datang aja kan itu pra itu kan sebelum bisa dilewati Kan bisa izin ya kan? ya karena ada beban moral, ada ketakutan tersendiri. Takut apa Gitu. malu? Padahal dia nggak tahu apakah nanti dia akan diapresiasi atau gimana, dia nggak tahu. Tapi karena dia tidak datang, ya sudah. Ya dua kemungkinannya memang antara takut atau malu kayaknya. Gitu. Bukan moral tadi. Oke, seperti itu untuk yang siswa tadi. Nah ini berikutnya ada ibu-ibu Mang yang mulutnya aduh lebih-lebih dari si Neng Kanaya ini. Karena udah tua tapi Oh begitu. iya udah tua tapi nggak punya etika. Nah itu pentingnya ya, Neng Kanaya belajar etika dari muda supaya tuanya nggak kayak gini nanti nih. Mang dimainkan lah. Coba kita lihat kalau mudanya tidak belajar adab, tuanya kayak gimana. Play. Entos hancur sehancur-hancurna kebiadaban dan kerakusan penjabat, terutama Gubernur Deddy Mulyadi. Nu bisana ngomong we doang, lamun lain aing jadi pemimpinna di Jawa Barat, lamun lain siapa pemimpin aku naon di. Geus jelas Deddy Mulyadi ieu antek oligarki untuk masyarakat khususnya warga Jawa Barat jeung Kabupaten Bogor. Urang ulah terhipnotis ku perkataan Deddy Mulyadi. Tingali contohna abdi sanes hoak fakta abdi. Gunung Galuga abdi perjuangan abdi sampai digunduli. Yang intina abdi untuk gubernur paling biadab, gubernur Jawa Barat. Kuna abdi sampai kieu. Abdi tos mengadu teu direspon keneh. Tapi an viral-viral muji manehna pasti direspon. Padahal sanes kepentingan abdi gunung teh nah tos hancur. Arek berbuat naon eta KDM. Makana ulah sok ngomong aing lamun teu jadi gubernur di Jawa Barat. Lamun sia teu jadi kos kumaha? Ayeuna jadi geus ancur-ancuran Jawa Barat. Makana untuk warga Jawa Barat urang teh ulah daek diadu dombakeun ku KDM teh. Abdi ngorosan, abdi bukti, abdi mengkritik wajar abdi. Manehna seorang pemimpin Jawa Barat. Ayeuna mah urang kudu saladar, urang. Saha deui? Lain urang-urang keneh anu kurang kudu akur karena pemimpin urang teh teu bisa ngakurkeun, malah mengadu dombakeun. Untuk gubernur Jawa Barat yang bagi saya benar-benar biadab dan rakus jabatan dan butuh pujian yang memuji-muji dia. Penjabat rakus kepemimpinan benar-benar ngehancurkeun Jawa Barat. Kepentingan politik jeung manehna urang teh ulah daek dibodohan. Jeung manehna lain jeung urang, lain jeung batur jeung manehna eta teh. Ku saking ambisi hayang jadi presiden RI. Mana ada pernyataan Bapak Aing pengen jadi presiden. Sabar ya pemirsa. Oh coba Mamang tanggapi videonya dengan sabar ya. Ya, yang saya lihat dari video tadi yang sangat jelas terlihat itu adalah kebencian. Oh sangat jelas. Tendensinya situ, kebencian. Dan kata kuncinya adalah Bogor. Ada kata kunci segala. Nah, kalau kita cocokologi, orang Bogor mana yang benci sama Bapak Aing? Pasti udah pada tahu lah, nggak usah disebut. Bisa ditebak ya kan? Lanjut. Terus kalau dia bilang itu Bapak Aing adalah
antek dari oligarki. Nah, ibu ini ngerti nggak oligarki itu apa? Kenapa harus nanya gitu? Emang kalau kata Mamang dia nggak ngerti? Ya karena kontradiktif Mang Iwan antara fakta di lapangan dengan apa yang dibicarakan si ibu tadi. Oh, gimana kontradiktifnya? Nah, oligarki itu kan pengusaha ya. Kalau Bapak Aing adalah antek oligarki ya. Kita lihat tadi yang di pabrik kapur gimana? Ah, justru pengusahanya yang lagi dilawan. Iya. Yang di pabrik kapur justru Bapak Aing sedang melawan pengusahanya. Iya betul. Apakah itu bisa dibilang antek oligarki? Ya enggak lah. Dan ibu yang orang Bogor ini ya, saya tahu tambang ditutup. Tambang itu punya siapa? Ya pengusaha lah. Pasti kan punya pengusaha. Ya pastinya. Nah apa? Kalau misalnya Bapak Aing itu antek oligarki, tambang nggak akan ditutup, Ibu. Kenapa? Karena dari tambang Bapak Aing pasti akan dapat bunga-bunga surga dari pengusaha. Betul. Tapi kan tetap ditutup. Artinya Bapak Aing bukan antek oligarki. Iya kan? Kalau antek oligarki mah pasti nurut sama pengusaha tambang untuk nggak buka lagi tambangnya, ya kan? Nah, terus apa? masalah kata dia wajar kalau dia mengkritik katanya. Sekarang gini, saya tanya sama Mang Iwan. Tanya apa? Di lebah mananya masalah kritiknya? Apa yang dikritik oleh ibu tadi? Apakah ada kebijakan yang dikritik? Iya, dia mengkritik kebijakan yang mana ya? Iya, mengkritik apa gitu. So, penonton ada yang nyimak nggak? Ibu tadi mengkritik apa? Apakah ada kebijakan yang dikritik? Saya malah nggak nangkep ada kebijakan yang dikritik di sini. Jadi video tadi tuh hanya istilahnya luapan kebencian yang sudah menggunung aja. Nggak ada yang dikritiknya. Iya, nggak ada. Hanya ujaran kebencian, maki-makian, hujatan, ya kayak seperti itu aja. Tuduhan. Yang dikritiknya apa? Nggak ada. Iya, nggak ada. Kalau masalah gunung apa dia tadi, emang sudah terbukti apa itu yang menghancurkan itu Bapak Aing gunung itu? Buktinya mana? Kan gitu. Berarti itu kan tuduhan. Jadi isinya dari video tadi bukan kritikan. Tuduhan, makian, umpatan, cacian, hujatan, itu aja isinya. Ya sangat jelas. Dan dibungkus dengan kebencian. Sok ditonton lagi kalau kurang yakin. Sok. Apa? Emang itu isinya. Nah, untuk si ibunya gimana nih, Mang? Ada pesan? Nah, sekarang kalau ibu sudah berani menebarkan kebencian, ibu juga harus siap untuk dibenci oleh orang lain, Bu. Otomatis itu mah. Jadi jangan dibilang anti kritik, yang seperti saya bilang tadi ya. Gara-gara mengkritik KDM, terus ibu ini akhirnya diserang misalnya oleh netizen atau pendukungnya. Bukan, itu mah karma. Jadi harus siap dengan konsekuensinya. Kalau ibu membenci, ya ibu juga harus siap dibenci. Kalau ibu mencaci, ya ibu juga harus siap dicaci. Nah, betul, Bu. Jadi jangan standar ganda. Ibu boleh melakukan sesuatu, tapi di saat orang lain melakukan hal yang sama kepada ibu, lalu ibu bilang, berarti saya tidak bebas mengkritik, berarti saya tidak bebas memberikan pendapat. Nggak begitu atuh. Biasanya gitu. Ya sekarang ibu bebas mengeluarkan pendapat. Masa orang lain nggak boleh mengeluarkan pendapat tentang ibu? Emangnya kebebasan bersuara hanya untuk para pembenci? Iya, kadang orang-orang seperti itu aneh, Mang Iwan. Dia bebas ngata-ngatain, mengkritik istilah kata dia mah ya. Tapi di saat ada orang lain yang membantah, yang menanggapi, ya dibilang anti kritik, kan aneh. Emang yang bebas berbicara cuma dia doang, orang lain nggak boleh gitu. Emang jurusnya selalu gitu, Mang. Usutlah. Sabar, Mang, sabar. Tadi bisa nyuruh orang lain sabar, sendirinya nggak sabar. Ya, hiburan aja lah. Udah emosi. Nah, mending hiburan. Hiburan, biar nggak emosi. Apa nih temanya? Oh, ini tentang putus cinta, Bang Iwan. Sedih dong, Mang. Oke, coba ya kita lihat. Yang pertama ini masalah putus cinta, cinta ditolak, harga melonjak. Apa urusannya sama harga? Ya, kita lihat makanya. Play. Keberapa ya? 50.000.
Mainnya nu kieu we mun 50.000 biasa mah ikut 10.000. Masa pokoknya untung kongan saha baheula anu ka cinta aing. Setiap kebebelaan aing baheula mah hukum ka maneh bukan ngajual segon, naon ngajual naon segala rupa hayam inung aing pati dijual. Permawaan melaan ka maneh rek ulin ka pameran. Rek ulin leuwih bensin tu ieu. Tu wajar, pada sakitu itu nu gantian sateh baheula ka aing. Atuh dah mah jualan sepatu. Jualan sepatu sateh nu masak, baheula ge katna. Nolak baheula sateh seket. Aing kebebelaan ada segala diterima salah daek ulin ari giliran waktu nana aing bogoh muka tuh diterima aing kahun nang lapik ayeuna. Ayeuna ieu jadi hutang atuh. Ya. Aing mah dah teu jadi atuh. Ya kayak itu. Oh gitu ceritanya. Nah, itu kan bahasa Sunda, Mang. Tolong ditranslate, Mang, buat orang-orang yang nggak ngerti. Ya, jadi si teteh itu dikasih harga yang mahal sama tukang sayur. Kenapa? Kenapa? Ya karena si teteh dulu pernah menolak cintanya. Oh, dendam tukang sayur teh. Iya, gara-gara ditolak cintanya sama si teteh. Akhirnya saat beli dagangannya dimahalin. Kalau kata Mamang tepat nggak tukang sayur kayak gini nih? Ya bagus lah. Oh bagus. Kenapa bagus? Justru kalau si teteh dikasih harga murah, ya kan? Ini bahaya, Mang Iwan. Bahaya gimana? Nah, kalau seandainya si tukang sayur udah punya istri atau punya pacar, pasti akan komplain. Mentang-mentang lu seneng sama si teteh itu, lu kasih harga murah, kan gitu. Mentang-mentang dulu lu demen, dikasih harga murah, ntar begitu kan jadinya. Oh iya bener. Iya. Tapi ya nggak murah juga lah. Yang normal-normal aja lah harusnya mah. Nah, iya gitu. Nah video berikutnya gimana? Nah selanjutnya si tukang sayur ini bisa mendapatkan atau mendapatkan jodoh. Oh berarti belum punya istri. Iya. Oh mainkan. Coba kita lihat play. Apa? Ngomel tukang sayur. Ya, saat ada cewek yang mengacukan jari tengah, si tukang sayur tidak marah. Malah memberikan cincin di jari tengahnya. Hai. Ada aja. Inilah yang disebut kebencian dibalas cinta. Nah itu terus tukang sayurnya diterima nggak itu Bang sama si cewek tadi? Ya gak tahu, emang saya tukang sayurnya. Jangan tanya kelanjutannya. Intinya mah dalam hal cerita ini, si cewek itu tadinya nggak seneng sama tukang sayur itu sampai mengacukan jari tengah, tapi langsung dimasukkan cincin. Mungkin jadi kelepek-kelepek kali. Yakin? Ya siapa tahu cincinnya 20 gram. Oh iya bisa jadi kalau 20 gram tuh kelepek-kelepek. Tapi saya curiga nih. Curiga gimana? Si tukang sayur ini dia menggunakan menggunakan kemampuannya luar dalam, Mang Iwan. Ya kan emang harus gitu kalau mau nembak cewek mah. Gimana? Ya harus luar dalam, luarnya penampilan diperbaiki, dalamnya itu attitude, sopan santun kayak gitu. Kayak gitu kalau menurut saya, yang saya maksud nggak gitu. Emang gimana maksudnya? Nah, saya mainkan aja langsung lah. Ini yang dilakukan dari dalam. Play. Nah, itu yang dilakukan dari dalam, Mang Iwan. Apa maksudnya dari dalam? Ya, dari dalam rumah. Menggunakan media, celana, dalam. Alah, cokologi. Semua dalemannya diambil. Jadi dilakukan dari dalam. Bodoh terserah Mamang. Tapi bukan cuma itu. Kayaknya dia juga melakukan dari luar. Pasti nggak beres lagi aja. Coba. Play. Oh kan nggak beres.
Bukan cuma dari dalam, dia juga dari luar juga. Dari luar apanya? Dari luar rumah itu nggak kelihatan, tapi dari luar rumah. Pasti ke situ arahnya. Jadi kalau mau sukses itu kita harus persiapkan luar dalam. Bodoh ah. Solusi yang kacau. Oke, yang lain lagi ya. Bang Iwan, urusan patah hati, urusan ditolak cinta, ternyata bukan cuma urusan orang dewasa. Bukan cuma urusan orang dewasa. Ada anak SMP juga yang patah hati gara-gara cintanya tidak diterima. Kau mainkan? Kita lihat. Play. Kasihan Mang, kita tertawa di atas derita orang. Ya, salah dia sendiri. Salah gimana? Itu kan dia perempuannya mau beli bakso apa cilok ya? Iya, apa urusannya? Orang dia mau beli cilok dikasih bunga. Harusnya gimana, Mang? Mau beli cilok mah bayarin. Oh iya benar. Mau beli bakso bayarin. Itu. Iya. Lagi jajan malah dikasih bunga. Bayarin tong. Nggak punya duit kali, Mang. Ya maklum lah SMP, belum berpengalaman dan uang jajannya terbatas. Iya betul. Dan ternyata Bang Iwan, bukan cuman SMP. Maksudnya? SD pun bisa patah hati karena cinta. Masa SD mah? Ini ada buktinya. Play. Kau baru kenal itu perempuan 2 minggu. Hah? Saya suruh kau blokir itu perempuan, kau sudah menangis darah begini. Bagaimana sudah? Cinta. Cinta, kau tak cinta SD. Oh, kau baru begini. Di Jakarta. Sumba. Maksud tuh kami hanya LDR. Begini LDR. Sedangkan apa mama LDR. LDR. Saya sumpah sama dia. Saya jaga dan mati apa semua. Iya ternyata ya kadang gitu ya. Orang tua gak ngerti perasaan anak. Iya Mang. Anaknya lagi sedih, patah hati. Orang tuanya malah nganggap itu lucu. Tapi emang lucu sih Mang. Rekamannya jangan tampilan. Gue ditunjukin kalau dia udah gede. Atau anak-anak ya sekolah dulu yang bener. Urusan cinta mantar juga kalau udah sukses gampang. SMP apa SD masih ya bukan masih udah pada ngurusin yang kayak begituan. Ya rasa mah nggak mengenal usia mah. Bahkan Bang Iwan. Alah ngagetin. Bahkan apa? Bahkan bukan cuman SD. Balita patah hati. Arang mamang balita patah hati. Ada balita patah hati. Ana coba lihat. Play. Ada aja. Balita patah hati. Dia menangisin es krimnya, Mang di bawah semua. Niatnya cuma ngasih dikit. Ya, nggak usah nangis dong. Itu mah cuma satu biji satu buah. Ya satu es krim lah istilahnya yang dibawa. Jadi buktikan tong kalau entong udah gede nanti bikin pabrik es krim yang gede tong. Iya bener tong, semangat tong buktikan. Iya harus jadi pemilik pabrik es krim. Nah nanti kalau udah punya pabrik kasih sama perempuan yang tadi. Alah. Dia kabur lagi. Terulang lagi. Itu namanya nggak belajar dari pengalaman.